Saudara, saya percaya ada pesan dari Bapa di surga yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu di sini, yaitu mengenai merangkul pengharapan. Merangkul pengharapan. Haleluya. Saudara, mari kita buka bersama Mazmur pasal 62. Mazmur 62. Kita akan lihat ayat yang ke-6. Mazmur 62 ayat yang ke-6. Ini adalah Mazmur Daud. Dan Daud mengatakan di sini, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Haleluya. Nah, perhatikan di sana Daud mengatakan hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Saudara, kita semua mau hidup tenang. Tidak ada di antara kita yang merindukan kehidupan yang kacau. Dan di sini firman Allah mengatakan kepada kita rahasia untuk hidup tenang. Apa rahasia untuk hidup tenang? Jawabannya adalah kita hidup dekat dengan Tuhan. Kalau kita hidup dekat dengannya, maka kita akan menjadi tenang. Nah, perhatikan di saudara, ketenangan yang dimaksud di sini adalah ketenangan yang internal dalam hati kita. Orang yang berjalan intim dengan Tuhan bukanlah orang yang gelisah. Orang yang berjalan intim dengan Tuhan mungkin akan mengalami badai kehidupan secara eksternal. Tetapi di dalam hatinya dia merasakan ketenangan yang melampaui pikiran manusia. Haleluya. Damai sejahtera yang supranatural memelihara hati dan pikirannya. Saya ingin saudara memperhatikan sesuatu di ayat ini. Allah yang menenangkan hati kita juga adalah Allah yang memberikan pengharapan kepada kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Orang yang tenang hatinya bukanlah orang yang pasif. Orang yang tenang hatinya bukanlah orang yang tanpa tujuan. Orang yang tenang hatinya adalah orang yang tahu. Katakan tahu. Orang yang tahu bahwa Tuhan memberikan pengharapan kepadanya. Haleluya. Orang seperti itu hidup di dunia ini dengan penuh pengharapan bahwa segala sesuatunya akan bekerja dengan baik dalam kehidupannya karena dia mengasihi Allah dan dipanggil menurut rencananya. Roma 8:28. Allah telah memberikan kepada kita semua anak-anaknya hanya satu macam kehidupan. Kehidupan macam apakah itu? Nah, saya mengajak saudara untuk melihat ayat ini yang tidak asing bagi kita semua. Di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kehidupan macam apakah yang tersedia bagi kita anak-anak Allah? Perhatikan di sana. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini, Tuhan berbicara, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu.
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan seperti apa Tuhan? Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Amin. Nah, di sini kita melihat rencana Allah yang sangat positif mengenai kehidupan kita. Dia tidak pernah mendatangkan kecelakaan, kesusahan, malapetaka, kegagalan kepada kita. Malah dia akan membawa kita semua masuk menuju kepada kualitas kehidupan yang baik. Amin. Di sini Allah berjanji untuk memberikan kepada kita masing-masing hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Yesus mengatakan, saudara ingat ayat ini juga, bahwa dia datang untuk membawa satu macam kehidupan, yaitu kehidupan yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Kehidupan yang berkelimpahan secara rohani itu yang pertama jelas. Emosional, jasmani, sosial, dan finansial. Tuhan mengatakan, aku datang untuk membawa kehidupan semacam itu kepada kamu. Jadi, kalau kita hidup hari ini, kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita harus hidup dengan penuh pengharapan. Katakan pengharapan. Pengharapan. Amin. Lalu apa artinya pengharapan dalam Alkitab? Apa artinya pengharapan? Saudara, pengharapan dalam Alkitab mengandung arti ekspektasi yang positif. Ekspektasi yang positif. Seringkali kita menemukan anak-anak Allah yang negatif. Karena mereka tidak memiliki pengharapan dalam kehidupan mereka. Nah, situasi kita bisa saja menjadi negatif. Tapi kita tidak boleh menjadi orang-orang yang negatif. Saudara bersama saya di sini. Ya. Situasi bisa saja menjadi negatif, tapi kita anak-anak Allah tidak boleh menjadi orang-orang yang negatif. Karena kita semua memiliki pengharapan dari Dia. Apakah pengharapan itu? Pengharapan mengandung arti ekspektasi yang positif. Kita menantikan sesuatu yang positif dari surga. Haleluya. Pengharapan berbicara tentang suatu aspirasi yang hidup. Pengharapan berbicara tentang suatu goal atau tujuan yang hidup. Haleluya. Orang yang penuh dengan pengharapan dalam Alkitab adalah orang yang tidak mudah dikecewakan oleh karena kegagalan. Dan orang seperti ini akan tetap melangkah maju dalam hidupnya. Mengapa? Karena dia melihat di depan matanya ada sesuatu, haleluya, yang Tuhan sudah persiapkan buat dirinya. Haleluya. Amin. Orang yang penuh dengan pengharapan akan tetap melangkah maju. Karena dia melihat sesuatu di depannya.
Nah, sekarang mari kita buka Amsal 29. Amsal 29. Mari kita lihat ayat yang ke-18. Yes. Minta izin Pak Andrew untuk Ya. Ibu Riatina, mohon di-mute ya mic-nya karena ini lagi direkam. Lagi direkam. Oke, terima kasih Bu. Oke, belum di-mute, Bu. Oke, amin. Saya, Pak. Bentar, Pak ya. Oke, Amsal 29 ayat yang ke-18. Mari kita lihat ayatnya di sana. Sekali lagi kita tahu ayat ini, kita sering mengutip ayat ini. Perhatikan di sana. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ibu bisa di-mute enggak, Bu? Enggak. Susah, Pak. Kayak mana? Bentar, Pak ya. Oke, yang lainnya perhatikan ayat itu lagi ya. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ada versi Alkitab yang mengatakan, bila tidak ada visi, maka liarlah rakyat. Ide yang disampaikan di sana adalah bila tidak ada wahyu, bila tidak ada visi, rakyat akan lari ke sini, lari ke sana tanpa tujuan. Bingung. Satu versi Alkitab mengatakan seperti ini, bila manusia tidak menerima petunjuk ilahi, betapa kita memerlukan petunjuk dari surga. Betul apa tidak? Ya. Kalau kita tidak menerima petunjuk dari surga, kita akan seperti ini, lari ke sini, lari ke sana tanpa tujuan. Sibuk tanpa alasan. Satu versi Alkitab lagi mengatakan, di mana tidak ada visi profetik, di mana tidak ada visi profetik, maka liarlah rakyat. Apa yang kita lihat di sini? Pengharapan sangat berhubungan dengan apa yang kita lihat. Amin. Sangat berhubungan dengan apa yang kita lihat. Pengharapan sangat berhubungan dengan visi profetik. Orang yang penuh dengan pengharapan adalah orang yang melihat, haleluya, visi dari surga. Artinya dia tahu kehidupannya belum selesai. Masih ada kelanjutannya, haleluya. Yang Tuhan mau dia genapi, haleluya. Orang yang penuh dengan pengharapan melihat sesuatu dari Tuhan. Dia tidak akan hidup sembarangan atau sembrono. Malah langkah-langkah kehidupannya sangatlah terarah. Haleluya. Amin. Mengapa? Karena dia melihat apa yang Allah sudah sediakan bagi dirinya. Di 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Dalam konteksnya kita mengerti bahwa Paulus di bawah inspirasi Roh Kudus berbicara tentang misteri Injil.
Dan Paulus mengatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, sudah disediakan oleh Allah bagi kita yang mengasihinya. Betul apa tidak? Tetapi seringkali kita lupa membaca ayat berikutnya. Kita hanya parkir di ayat yang ke-9. Oh ya, ada sesuatu yang Allah telah sediakan bagi saya. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata saya. Sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga saya. Sesuatu yang tidak pernah timbul dalam hati saya. Tapi Tuhan sudah menyediakan bagi saya yang mengasihinya. Tapi kalau kita melihat ayat berikutnya, 1 Korintus 2 ayat yang ke-10, Paulus menambahkan, Roh Kudus, haleluya, yang diam di dalam kita, Dia akan menolong kita untuk melihat dan mengetahui apa yang tidak dilihat dan diketahui manusia. Haleluya. Amin. Yang tidak kita ketahui akan diberitahukan kepada kita oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan mengungkapkan kepada kita isi hati Bapa bagi kita masing-masing. Haleluya. Dia akan menolong kita untuk melihat rencana Allah yang indah. Rencana Allah yang baik, penuh berkat yang sudah ada menunggu setiap kita. Apakah kehidupan kita penuh dengan pengharapan? Apakah ada ekspektasi, antisipasi yang positif dalam hati kita masing-masing? Apakah ada suatu aspirasi, visi profetik dari surga mengenai kehidupan kita? Orang Kristen dipanggil untuk hidup penuh pengharapan. Haleluya. Bahwa segala sesuatu dalam kehidupannya akan menjadi lebih berarti, lebih berdampak kalau dia berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saudara, untuk hidup kita harus berharap. Kalau kita belum berharap, kita belum mulai hidup sebagaimana semestinya. Saya pernah membaca sebuah cerita mengenai seorang teolog dari Jerman yang bernama Jürgen Moltmann. Kalau saudara seorang murid teologi, saudara tahu, mungkin sudah membaca buku-bukunya. Jürgen pada waktu dia berusia 16 tahun, saat itu lagi Perang Dunia yang Kedua. Usia 16 tahun dia dipenjara oleh orang Inggris. Dan pada waktu dia dipenjara, dia mendengar bahwa kotanya, yaitu Hamburg, di Jerman, sedang dibom. Dan semua anggota keluarganya binasa. Waktu dia mendengar berita yang menyedihkan ini, dia mengalami depresi yang berat. Dia kehilangan semuanya. Dia kehilangan negaranya, dia kehilangan kotanya. Dia kehilangan orang tuanya, dia kehilangan saudara-saudaranya. Dia kehilangan semuanya.
Lagi pula di penjara Jurgen disiksa. Semuanya ini menyebabkan Jurgen kehilangan pengharapan untuk hidup. Bahkan berkali-kali dia berpikir untuk bunuh diri. Selesai sudah. Nggak mau hidup lagi. Berkali-kali berpikir untuk bunuh diri. Tetapi puji Tuhan, pada suatu hari ada seorang pendeta yang mengunjungi Jurgen di penjara dan memberikan kepada Jurgen sebuah Alkitab. Haleluya. Dia membaca Alkitab itu. Dan di Alkitab itu dia membaca mengenai Yesus. Yang ditolak oleh kaumnya sendiri. Dia membaca juga Yesus ditolak oleh dunia yang dia kasihi. Jurgen melihat bagaimana Yesus yang selalu berbuat baik terhadap semua orang akhirnya dikhianati dan disalib. Kebanyakan dari murid-muridnya sendiri yang seharusnya bersama dengan dia meninggalkan dia pada waktu dia menderita di kayu salib. Jurgen terus membaca Alkitabnya. Dan dia menemukan bahwa setelah Yesus mati, Yesus dikuburkan, dan pada hari yang ketiga, Yesus bangkit kembali. Haleluya. Amin. Dia bangkit kembali. Nah, dengarkan di sini. Pada waktu Jurgen membaca mengenai kebangkitan Tuhan, sesuatu terjadi dalam dirinya. Tiba-tiba hatinya dipenuhi dengan pengharapan. Haleluya. Tiba-tiba hatinya dipenuhi dengan pengharapan. Jurgen berpikir seperti ini. Kalau Yesus bisa mengalami kebangkitan dari maut, maka barang siapa percaya kepadanya juga akan bisa mengalami, haleluya, kebangkitan dari apapun. Haleluya. Amin. Dia melihat bahwa melalui Yesus, hidupnya yang depresi bisa dibangkitkan lagi menjadi baru. Jurgen melihat bahwa melalui Yesus, kotanya, negaranya bisa dibangkitkan lagi menjadi baru. Haleluya. Akhirnya di penjara itu Jurgen menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Sejak saat itu kehidupannya berubah. Pengharapan mulai memenuhi kehidupannya. Haleluya. Dan depresi mulai meninggalkannya. Amin. Apa yang kita pelajari di sini? Yesus datang untuk memberikan kepada kita pengharapan. Amin. Yes, pengharapan. Kalau dia bisa bangkit dari maut, itu berarti dia pasti bisa menolong kita juga untuk bangkit lagi dari situasi apapun. Dia bisa membangkitkan lagi semangat kita dari kekecewaan. Dia bisa membangkitkan lagi kasih dalam hubungan kita dengan pasangan kita. Haleluya. Ada pengharapan dari Tuhan mengenai pernikahan kita.
Amin. Dia bisa membangkitkan lagi perhatian dan rasa peduli kita terhadap anak-anak kita. Hubungan kita dengan anak-anak kita haruslah pulih, haruslah kuat. Dia bisa membangkitkan lagi senyum dan tertawa dan sukacita yang sudah lama pudar dalam kehidupan kita. Seringkali kita melihat orang yang paling sedih wajahnya adalah orang Kristen. Muram, lesu, sedih sekali. Banyak pendeta-pendeta yang sedih sekali. Sangat diurapi dan sedih. Tuhan bisa mengembalikan senyum itu. Tertawa itu. Amin. Bisa bangkit lagi. Ada juga di antara kita mungkin pernikahan kita yang sudah lesu. Kehilangan pengharapan. Tuhan bisa bangkitkan lagi api asmara kita dengan pasangan kita. Haleluya. Amin. Bukan hanya roh kita menyala-nyala melayani Tuhan. Cinta kita kepada pasangan kita haruslah tetap menyala-nyala. Cara bersama saya di sini. Pernikahan yang kuat itu berhubungan dengan pelayanan yang kuat. Katakan amin. Tuhan bisa membangkitkan lagi tubuh kita yang lemah dan sakit untuk menjadi sehat kembali. Bagi kita yang sakit ada pengharapan untuk disembuhkan. Amin. Tubuh yang lemah tidak perlu lemah selama-lamanya. Kristus penyembuh mau membangkitkan lagi tubuh kita yang lemah dan sakit untuk menjadi sehat kembali. Haleluya. Dia bisa membangkitkan lagi ekonomi kita. Untuk menjadi makmur. Dia bisa membangkitkan aspirasi, mimpi yang dulunya hidup tetapi sekarang mati. Menjadi hidup kembali. Haleluya. Kalau Yesus bisa bangkit dari kematian, saudara percaya itu? Yesus bangkit dari kematian. Amin. Kalau Yesus bisa bangkit dari kematian, itu berarti dia bisa menolong setiap kita bangkit dari apapun. Haleluya. Amin. Dari apa? Dari apapun. Haleluya. Tidak ada masalah seserius kematian. Tapi Yesus mengalahkan kematian. Tadi saya mengajak setiap Bapak, Ibu, dan Saudara di sini, mari terimalah pengharapan itu dari surga hari ini. Ekspektasi yang positif, visi profetik. Tuhan memberikan itu kepada setiap kita yang meminta kepadanya. Tanpa pengharapan, tanpa aspirasi, kita tidak bisa hidup bahagia menggenapi rencana Allah. Dengan pengharapan dalam hati kita, kita akan tetap hidup, tetap maju, melangkah, tetap berjuang meskipun badai kehidupan melanda kehidupan kita. Haleluya. Sekarang mari kita buka 1 Timotius pasal yang pertama. Ayat yang pertama.
1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama. Paulus berbicara kepada anak rohaninya Timotius dan mengingatkan dia akan sumber pengharapan kita. Dia mengatakan di bawah inspirasi Roh Kudus dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita. Nah, perhatikan kalimat selanjutnya. Dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Menurut Paulus, Yesus adalah sumber pengharapan kita. Haleluya. Paulus orang yang hidup dengan penuh pengharapan. Meskipun badai kehidupan menerpa Paulus, dia tetap teguh berdiri dalam pelayanannya. Gosip tidak bisa melumpuhkan langkah-langkah Paulus. Dusta tidak bisa membuat Paulus mundur. Haleluya. Karam kapal tidak bisa memadamkan rohnya yang menyala-nyala melayani Tuhan. Ketidaksetiaan rekan sepelayanannya seperti Demas tidak mampu memadamkan semangat pelayanannya. Haleluya. Penderitaan tidak bisa mempengaruhi komitmennya kepada Tuhan. Penjara tidak bisa menghentikan pelayanannya. Bahkan dari penjara, dia menulis surat-suratnya. Haleluya. Dia tetap memberi semangat kepada anak-anak rohaninya, bahkan dari penjara. Paulus tetap berdoa buat mereka. Paulus tetap mau maju melayani Tuhan sampai akhir kehidupannya karena dia adalah orang yang dipenuhi dengan pengharapan. Haleluya. Amin. Saudara, temukan bagi saya seorang yang penuh pengharapan. Orang itu tetap maju pantang menyerah. Kenapa? Dia melihat sesuatu di depannya. Amin. Kalau saya ambil pengharapan dari saudara, saudara berhenti. Berhenti melangkah. Tidak tahu mau kemana. Tapi begitu pengharapan muncul, ada visi. Ada tujuan. Dan karena itu, kita tetap maju. Haleluya. Amin. Nah, sekarang mari kita buka Filipi pasal yang ketiga. Filipi 3 ayat 14 dan 15. Lihat saudara di sini. Paulus punya tujuan. Paulus punya pengharapan. Dia melihat dengan jelas sekali apa yang Allah telah sediakan bagi dirinya. Dikatakan di sana, Filipi pasal yang ketiga, kita akan lihat mulai dari ayat yang ke-13 ya, 13 dan 14. Perhatikan di sana. 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, perhatikan ayat 14.
dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus mengatakan di sini, aku ini melupakan apa yang ada di belakangku. Tapi fokusku ada di depan. Haleluya. Bahkan aku ini berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, perhatikan di sini. Ada suatu energi yang luar biasa dalam pengharapan. Haleluya. Amin. Pengharapan membuat kita melangkah maju ke depan. Bagi Paulus, yang memotivasi langkah-langkahnya, yang mendorong hatinya, yang menguatkan mentalnya untuk maju terus, haleluya, bersama dengan Tuhan adalah ini, hadiah. Hadiah atau imbalan surgawi yang Tuhan telah sediakan buat dia. Haleluya. Paulus lihat sesuatu di depannya. Dia dipenuhi dengan pengharapan. Ada imbalan dari surga yang menantikan dirinya. Maka dari itu dia berlari-lari. Di Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang kedua, saudara tahu ayat ini. Berbicara tentang Yesus. Di ayat itu kita menemukan bahwa Tuhan Yesus mengabaikan kehinaan. Tekun memikul penderitaan di kayu salib. Why? Kenapa? Di ayat itu kita menemukan jawabannya. Karena dia melihat sesuatu. Dia melihat ada sukacita di depan semuanya itu, yaitu jiwa-jiwa yang bertobat. Haleluya. Jiwa-jiwa yang mengalami kehidupan yang kekal karena pengorbanannya. Maka dari itu salib tidak membuat dia mundur. Dia tetap, Alkitab mengatakan, mengabaikan kehinaan, tekun memikul penderitaan di kayu salib. Karena apa? Dia melihat sesuatu di depannya. Yaitu kalau dia mentaati Bapa di surga. Karena pengorbanannya, dia melihat kita semua. Kita semua diselamatkan. Haleluya. Amin. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita juga penuh dengan pengharapan? Orang yang penuh dengan pengharapan adalah orang yang melangkah pasti. Melangkah pasti. Orang yang penuh dengan pengharapan adalah orang yang melihat sesuatu di depannya. Apa yang dia lihat? Dia melihat bahwa di depannya ada sesuatu yang indah yang Tuhan telah sediakan baginya. Haleluya. Saya berdoa hari ini bagi kita, terutama bagi kita yang kehilangan pengharapan itu. Roh Kudus akan memberikan kepada kita pengharapan yang baru.
Amin. Visi, ekspektasi, antisipasi yang positif. Tuhan belum selesai dengan kita. Ada yang akan Dia tunjukkan kepada kita, yang Dia telah sediakan bagi kita semua. Haleluya. Mari sekarang kita ambil waktu untuk menyembah Tuhan, bersekutu dengan Dia. Sementara itu kita mengizinkan Roh Kudus untuk mengimpartasikan kepada kita pengharapan hidup dari Yes. Haleluya. Silakan Pak Delvi, nyanyikan sebuah lagu. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Musik saja memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebenaran, pengharapan yang Engkau berikan bagi kami. Pengharapan yang hidup, tidak pernah mengecewakan, tidak pernah gagal. Pengharapan di dalam Engkau itu pasti. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat
Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat. Sekali lagi, aku ada, amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami berdoa, terutama bagi teman-teman kami di sini, yang mungkin karena suatu sebab kehilangan pengharapan itu. Tapi apa yang hilang bisa Engkau kembalikan. Apa yang retak bisa Engkau pulihkan. Apa yang tidak ada bisa Engkau adakan lagi. Hari ini kami memandang kepadamu Bapa. Engkau lihat hati anak-anak-Mu. Berikan kepada mereka pengharapan yang baru. Terutama bagi kami yang letih lesu, tanpa tujuan, lari ke sini, lari ke sana, tidak tahu apa yang kami lakukan. Tanpa alasan, kami minta, berikan kepada kami visi profetik itu. Roh Kudus, berbicaralah, tanamkan visi dari surga, supaya kami sekali lagi bisa melihat apa yang ada dalam hati Bapa buat kami semua. Dengan jelas melihat, haleluya, apa yang ada di depan mata kita itu. Amin. Dan biarlah visi profetik itu membakar roh kita masing-masing. Menimbulkan gairah kekuatan dalam hati kita untuk maju. Tetap melangkah. Demi tujuan itu. Demi petunjuk itu. Berbicaralah kepada anak-anak. Mari Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Bicaralah. Supaya setiap dari anak-anak-Mu setelah ibadah ini bisa lagi penuh dengan pengharapan yang datang dari Engkau sendiri. Terima kasih. Bagi saudara yang sakit di sini, siapa yang sakit di sini? Bisa mungkin tunjukkan tangan ke tangan ya. Kami mau berdoa buat saudara kita yang sakit, siapa saja. Ada Ibu Riyatina Manurung, Ibu Siwita NS,
yang mengangkat tangan ya. Ya, tumpangkan tangan atas bagian tubuh yang sakit. Ada Iis Jojor Sitohang ya. Ya, siapa? Angkat tangan. Dan Siapa yang sakit itu? silakan angkat tangan saudara. Ada Hilda Margareta. Ada Dimas Syahdia juga. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan iman. Ibu bapak bisa tumpangkan tangan atas bagian tubuh yang sakit ya. Dan hari ini kita akan minta kuasa kesembuhan dinyatakan. Yes. Bapa, di dalam nama Yesus, kami minta sesuai dengan firman-Mu sendiri, sesuai dengan hati-Mu sendiri, kuasa kesembuhan mengalir saat ini juga, Dalam nama Yesus. menyembuhkan Amin. anak-anak, mengangkat rasa sakit dari tubuh anak-anaknya, membawa restorasi dalam kesehatan tubuh anak-anak. Sekarang juga, mari Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Biarlah karunia kesembuhan mengalir, Dalam nama Yesus. menyembuhkan, memulihkan, melepaskan. Amin, amin, amin. Di dalam nama Yesus, Nama Yesus. kami katakan kesembuhan terjadi. Oleh kuat kuasa Roh Kudus. Bukan karena kekuatan manusia, kegagahan manusia, tapi kekuatan Allah. Mengalirlah jamah tubuh anak-anak Allah. Sembuh di dalam nama Yesus. Yes. Amin, amin, amin. Pulih di dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you. Nah, tetap tumpangkan tangan atas bagian tubuh yang sakit. Izinkan kuasa itu mengalir ya. Mari Roh Kudus, molong. Come Holy Spirit. Thank you, Lord. Molong. Lebih lagi Tuhan. Amin, amin. Mengalirlah. Mengalirlah. Lebih lagi. Molong. Thank you, Jesus. Molong. Bukan kita tapi Tuhan. Amin, amin. Molong. Thank you, Sembuhkan. Jesus. Lepaskan. Jesus name. Pulihkan. Jesus name. Kuatkan. Di dalam nama Yesus. Molong. Yes, thank you, Jesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Terpujilah nama. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kalau ada di antara kita yang merasa lebih baik, 80% lebih baik, rasa sakitnya sudah ringan sekarang, Yes. siapa? Mungkin angkat tangan aja, beri kesaksian singkat. Siapa di antara kita? Ada kemajuan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lord, terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih. Yes, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, sekali lagi kami Yes. berdoa buat teman-teman kami. Amin. Pertama, sebelum kami lepas dari ibadah ini, sekali lagi kami ucapkan syukur atas waktu yang tersedia untuk memuliakan nama-Mu, mengasihi Engkau sendiri dalam hati yang luar Thank you, biasa ini. Jesus. Sebelum kami pulang, tempat kami masing-masing, kami minta Bapa Engkau kedangkan tangan-Mu yang baik, yang kudus itu. Memberkati setiap anak-anak. Tidak ada seorang anak pun yang Engkau lewati, semuanya Engkau berkati. Segala berkat, rahmat, kasih dari Allah Bapa. Amin. Yes. Kasih karunia, kuasa darah Yesus anak-Mu yang Tuhan. Thank you, Jesus. Buat kuasa persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Semuanya itu pada malam hari ini turun atas kehidupan masing-masing. Memberkati-Mu menyertai setiap langkah. Yes. Amin. Amin. Apapun yang Engkau lakukan, Engkau usahakan.
Bagi kemuliaan nama Tuhan, Tuhan pasti tolong Yes. untuk membuatnya sukses mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Jangan lupa setiap dari saudara adalah anaknya Abraham, pewaris berkat Abraham. Yes. Amen. Diberkatilah engkau dalam rohmu, jiwamu, tubuhmu, pernikahanmu, anak-anakmu, ekonomimu, usahamu, kesehatanmu, kehidupan sosial, emosionalmu. Semuanya diberkati supaya engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amen. Bukan sedikit, banyak orang diberkati. Amen. Amen. Semuanya bagi kemuliaan nama Yesus. Bapa, kami terima berkat-Mu ini dengan iman. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih Yes. Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya.